Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Nur Salim, kita sudah mulai dan saya lihat juga Pak Nur Salim sudah merekam ini bagus. Terus Pak Nur Salim coba sekarang share RPP-nya dulu, baru nanti saya arahkan. Coba di-share dulu. Oke, ini memang kelihatan pucat, tapi nggak apa-apa. Yuk, di-share dulu, silahkan. Baik. Nah, RPP ini silakan jenengan presentasikan, tidak dibaca satu kata per kata, tetapi langsung menyampaikan pesannya. Kompetensi inti K1, K2, K3, K4 ini apa? Ini sudah sesuai dengan apa? Tujuannya itu apa? Langsung sampai ke bawah inti-intinya saja, ya. Nggih, Oke, Bu. sekarang yuk, monggo Pak. Sehat, yuk. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami Waalaikumsalam. hormati Bu Sari, yang kami hormati Bapak Rahmat Haryadi, perkenankan kami untuk mempresentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah kami susun dengan materi pokok sholat sunnah berjamaah dan munfarid, kemudian subtemanya pengertian serta macam-macam sholat sunnah. Kemudian untuk kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi di sini menunjukkan sikap percaya bahwa sholat adalah perintah agama. Kemudian yang kedua, untuk sikap sosialnya menampilkan kebiasaan perilaku peduli dan gotong royong sebagai implementasi pemahaman sholat sunnah berjamaah dan munfarid dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk pengetahuannya menjelaskan pengertian sholat sunnah berjamaah dan munfarid, karena di sini masih pada pertemuan pertama, maka untuk tujuan pembelajarannya baru di sini Ibu menjelaskan pengertian sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Di situ terbagi menjadi menjelaskan pengertian sholat sunnah berjamaah dan munfarid dengan benar, serta menunjukkan contoh sholat sunnah berjamaah dan munfarid dengan tepat. Untuk materi pembelajaran, di sini saya menampilkan pengertian sholat sunnah, kemudian sholat sunnah berjamaah, ada juga sholat sunnah munfarid, contoh-contoh sholat sunnah berjamaah, dan contoh-contoh sholat sunat munfarid. Kemudian metode pembelajaran yang kami gunakan adalah discovery learning dengan pendekatan saintifik, metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Untuk sumber belajar, Al-Quran dan terjemahan, kemudian buku teks PAI, kebetulan ini untuk sekolah kami sudah kami taruh di website untuk buku-buku digital, jadi siswa bisa mengakses semuanya di sini. Kemudian buku-buku penunjang, serta CD atau video pembelajaran interaktif. Untuk media pembelajarannya ada LKPD dan video sholat sunnah berjamaah dan munfarid, yang linknya sudah saya tampilkan di sini. Kemudian satu buah laptop, satu buah LCD, dan satu pasang speaker aktif. Untuk langkah-langkah pembelajaran, yang pertama kami mulai dengan orientasi, di mana kami sebagai guru meminta siswa untuk berdoa, kemudian mengecek kehadiran, kemudian kita mencoba menumbuhkan semangat pada anak-anak dengan melakukan tepuk atau yel-yel tepuk GJ. Tepuk GJ itu tepuk Gunung Jati, Bu, karena sekolah kami itu sekolah Gunung Jati. Kemudian pada apersepsi, kami mencoba untuk mengaitkan materi pelajaran yang sudah kami lakukan pada minggu kemarin, yaitu tentang jujur, amanah, dan istiqomah. Kemudian untuk motivasi, saya menampilkan manfaat mempelajari pelajaran sholat sunnah berjamaah dan munfarid, di mana dengan harapan dengan ditampilkannya manfaat mempelajari pelajaran sholat sunnah berjamaah dan munfarid ini, siswa akan tergugah semangatnya, akan terpancing untuk semakin giat dalam mempelajari pelajaran ini. Kemudian kegiatan inti di sini ada klarifikasi masalah, peserta didik mengamati penayangan PowerPoint video sholat sunnah berjamaah dan munfarid, kemudian mengidentifikasi masalah,
kemudian mengklarifikasi masalah menggunakan LK atau lembar kerja yang sudah disiapkan oleh guru. Kemudian setelah mereka mengamati, kemudian dengan berbekal lembar kerja peserta didik, mereka secara kelompok yang sudah kami bagi sebelumnya berdiskusi tentang sholat sunnah berjamaah dan munfarid, baik dari pengertiannya maupun macam-macam dan contoh-contohnya. Kemudian pada saat mereka berdiskusi, kami melakukan observasi untuk melihat keaktifan siswa khususnya dalam diskusi tersebut. Setelah waktu yang telah kami sediakan selesai, maka peserta didik mempresentasikan hasil diskusi mereka. Setelah semuanya selesai melaksanakan presentasi, kemudian kita melakukan refleksi atau review dan refleksi atas pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian kita akhiri dengan penutup, yaitu peserta didik membuat rangkuman atau simpulan, kemudian peserta didik melakukan refleksi terhadap kegiatan yang dilakukan, sedangkan bagi guru di situ memeriksa pekerjaan peserta didik yang sudah selesai dan diberi nilai catatan atau paraf. Mungkin itu Ibu yang bisa kami presentasikan. Terima kasih. Lampiran-lampirannya disampaikan secara singkat, Pak. Apa saja lampiran-lampirannya? Baik, Pak. Untuk lampiran-lampirannya di sini ada dari atas dari tadi pedoman evaluasi itu. Penilaian di sini ada spiritual, teknik penilaian antar teman, bentuk instrumen adalah lembar evaluasi. Ada beberapa pertanyaan, sikap beriman dan bertakwa dalam kehidupan masyarakat, melaksanakan ibadah tepat pada waktu, melaksanakan sholat sunnah berjamaah dengan tertib, berdoa sebelum belajar dengan khusyuk, berdoa setelah belajar dengan khusyuk, dan memperingati hari besar agama. Kemudian sikap sosial, di sini melakukan observasi dengan bentuk instrumen observasi peduli dan gotong royong. Ada melaksanakan piket kelas, menjenguk teman yang sakit, menjaga kebersihan kelas, melaksanakan diskusi dengan aktif, mampu dan mau bekerja sama. Kemudian untuk skornya adalah skor yang diperoleh kali 4. Ya, nggak usah sampai skor aja, Pak. Sekarang diperlihatkan soalnya, soal hotnya di mana, Pak? Baik, Pak. Untuk soal hotnya, sholat yang dianjurkan untuk dilaksanakan tetapi tidak diwajibkan sehingga tidak berdosa apabila ditinggalkan. Nah, apakah soal itu termasuk kriteria hot, Pak? Belum, Pak. Mungkin yang kedua, Pak. Oh ya. Yang kedua, suatu hari Ahmad dan keluarga berkunjung ke rumah kakek di daerah Jawa Tengah. Perjalanan menuju kampung membutuhkan waktu kurang lebih 10-12 jam. Pada saat memasuki waktu sholat duhur, mereka berhenti di sebuah rest area untuk melakukan sholat duhur. Ayah Ahmad berdiri sebagai imam, sedangkan yang lain sebagai makmum berdiri di belakangnya. Tata cara sholat yang seperti ini disebut sebagai, ini menurut kami pribadi, ini soal hot, Pak Rahmat. Hot itu apa, Pak? Higher oriented. Yang benar. Kalau dalam taksonomi itu mulai C ke berapa, Pak? C berapa, Pak? C3, Pak. C3. No, ada berapa C sih, Pak? Ada C berapa sih, Pak? C2, C3, C4, C5. Ya, kalau yang lower order itu C1 sampai C berapa, Pak? C1 sampai C2, Pak Rahmat. Ya, nanti dibaca lagi ya, Pak ya. Baik, Pak. Oke, baik. Oke. Apakah di dalam RPP ini sudah memunculkan unsur penggunaan teknologi, Pak?
Dalam Jadi, teknologi sudah Pak, sudah kami memunculkan penggunaan mencoba teknologi, technological, pedagogical, content knowledge. Apa yang Anda ketahui tentang itu, Pak? jadi kita harus mengintegrasikan Pak antara Oke. pedagogikal, kemudian Oke. teknologi, kemudian konten pembelajaran Pak Rahmat. Baik. Terus apa dalam merumuskan tujuan sudah pakai kriteria ABCD? ABCD merumuskan tujuan untuk audien di sini kami menampilkan tujuan pembelajaran Ya, menunjukkan maksudnya ABCD dalam perumusan tujuan itu maksudnya apa, Pak? ABCD yang pertama hanya audien Pak. Jadi peserta didik selain sebagai subjek juga sebagai objek. Bukan, maksudnya aja. Maksudnya harus kriterianya ABCD itu maksudnya apa gitu aja. Mohon maaf Pak Rahmat, kok saya kurang bisa menangkap. ABCD itu maksudnya apa? Kalau merumuskan tujuan itu kriterianya harus terpenuhi kriteria ABCD itu maksudnya bagaimana gitu. Untuk perumusan tujuan pembelajaran itu untuk A-nya itu adalah audien peserta didik selain sebagai objek juga sebagai subjek. Artinya peserta didik mampu gitu. Kemudian untuk yang B-nya behavior itu diharapkan setelah mempelajari pembelajaran ini si peserta didik mampu menunjukkan sikap. Kemudian untuk yang C kondisional itu untuk kondisional peserta didik dengan kondisi pembelajaran dia bisa mencapai tujuan yang dimaksud. Kemudian untuk degree itu persetujuan. Degree kok persetujuan nih pripun Pak? Degree kok persetujuan niku pripun? Gitu Pak. Jadi intinya kita itu harus kapan bahasa Jawa niki harus memantaskan diri, jangan sini ditanya gitu aja nggak gitu ya. Iya Pak. Jadi hal-hal yang teknis kaitannya dengan pembelajaran, penyusunan RPP dan sebagainya kita pahami. Betul begitu ya. Jadi intinya kalau guru profesional itu kalau ditanya, kenapa kamu merumuskan tujuan seperti itu? Nah, itu punya alasan. Kenapa kamu milih metode itu? Itu punya alasan. Oh, jelas saya begini-begini. Kenapa langkah-langkah pembelajarannya seperti itu? Itu punya alasan, begitu. Jadi, nah alasan-alasan itu kita pahami betul sehingga apa yang kita lakukan kita tulis dalam RPP itu betul-betul kita kuasai. Begitu Pak Nur Salim. Baik, Pak Nur Salim ini kuliah S1-nya dari mana, Pak? Oh, ngambilnya syariah Pak dari AIG Cilacap, Sugian. Oh, Kesugian, Cilacap. Begitu, syariah. Iya Pak. Oke, baik. Terus ambil akta 4. Boten, tidak Pak. Oh, begitu. Oke, baik. Baik Pak Nur Salim, sambil menunggu Bu ini ada masalah dengan laptopnya Bu Sari. Kita nanti biar kalau perlu Bu Sari melanjutkan. Tolong keluar dulu slide share-nya itu, stop share. Iya Pak. Oke, baik. Kita jeda dulu ya, soalnya kalau direkam kalau tidak dengan Bu Sari itu tidak sah itu ya. Itu ya, jadi tunggu sebentar Bu Sari masuk lagi. Tapi tidak apa-apa, kita ini kan Pak, kita coba Pak Nur Salim
tolong dibaca surat ini, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Ain Shin Qaf. Kadzalika yuhi ilaika wa ilal ladzina min qablika Allahul Azizul Hakim. Azizul Hakim. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal aliyyul azim. Takatus samawati yatafattarna min fawqihin wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ardh. Ala innallaha huwal ghafurur rahim. Baik, cukup Pak. Halo Bu Sari. Ada masalah apa? Ini laptop saya itu ternyata itu tahu-tahu itu ya malah mati. Tapi ini masih hidup. Oke, baik. Ini saya langsung pakai laptop saya yang lain. Tadi saya pertanyaan-pertanyaan seputar EPP sedikit banyak sudah saya singgung tentang ABCD, tentang soal hot itu sudah saya tanyakan Bu Sari beberapa. Oke, nanti Bu Sari saran-sarannya kepada Pak Nur Salim gitu ya. Baik. Oke, baik. Oke, baik. Saran-sarannya kepada Pak Nur Salim bagaimana? Sekarang Pak Nur Salim tolong disiapkan dulu kertas dan pensil pulpennya. Nanti berikutnya dengan Bu Sari ada saran-saran apa terhadap RPP-nya, terhadap ini yang sudah dibuat Pak Nur Salim. Baik. Saya minta tolong dituliskan surat An-Nasr, Pak. Idza jaa nasrullah. Nggih, Pak. Oke. Tulis saja. Kelihatan Pak Rahmat? Ya, sudah. Mana Pak? Oh, belum kelihatan Pak. Coba di ini Pak, didekatkan dikit Pak. Oh, dekatkan malah nggak muncul ya. Oh iya. Seperti tadi Pak, ke bawah kan. Nah, ke bawah kan. Gimana supaya kelihatannya? Background-nya yang ujian prajab itu bisa dihilangkan dulu. Ya, mungkin kalau background-nya dihilangkan itu muncul Pak. Nggak pakai background coba Pak. PPG Daljabnya background-nya di ini dulu. Oke. Di non dulu Pak. Di non dulu. Bisa pakai nggak pakai background bisa Pak. Non. Ya, pilih yang non. Pilih yang nono ya. Ah, oke. Oh, ya. Wih. Baik. Baik, Pak. Cukup, Pak. Enggak jelas soalnya. Nggih, Pak, matur suwun. Ya, baik. Cukup, yang penting sudah pantas gitu ya tulisannya ya. Terus berusaha dipantesin ya, Pak ya. Baik, selanjutnya silakan Bu Sari. Mungkin beberapa tadi pertanyaan tentang
TPACK, kemudian ABCD, soal hot. Mungkin Bu Sari kasih saran-saran yang lain. Silakan monggo Bu Sari. Terima kasih Pak Rahmat. Oke Pak Nur Salim, lanjut ke saya nggih. Terkait RPP yang sudah jenengan paparkan tadi, saya hanya pengen tahu sejauh mana Pak Nur Salim itu memahami kenapa RPP itu penting dan apa yang perlu disiapkan dalam RPP dan apa saja yang harus disiapkan selain materinya. Oke, baik. Pak Nur Salim, singkatan dari RPP itu apa, Pak? Rencana pelaksanaan pembelajaran, Bu Sari. Oke, baik. Apakah itu penting bagi seorang guru sebelum mengajar itu membuat RPP? Sangat penting sekali karena RPP adalah dasar bagi seorang guru untuk bagaimana nanti dia melakukan pembelajaran. Baik, dalam RPP itu apa saja Pak yang perlu disampaikan dalam sebuah RPP dari KI-nya sampai akhirnya? Apa saja Pak yang perlu dimasukkan dalam RPP? Ada KI KD-nya Ibu, kemudian tujuan pembelajaran, kemudian ada media pembelajaran, kemudian kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup, kemudian ada instrumen penilaian dan materi pembelajaran. Oke, dalam sebuah instrumen itu apa saja Pak? Yang masuk dalam sebuah instrumen di dalam RPP itu apa aja? Ada penilaian sikap spiritual, penilaian sikap sosial, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Baik, untuk materi yang akan disampaikan dalam sebuah RPP itu penting disampaikan di situ atau tidak, Pak? Penting sekali, Bu. Baik, kalau ada materi dan itu wajib masuk di dalam sebuah RPP, maka itu nanti akan berkaitan dengan metode pembelajaran. Oke, metode pembelajaran itu apa dan apa yang biasa dipakai dalam RPP ketika di kelas itu apa saja, Pak? Untuk metode pembelajaran sangat bervariasi, Bu. Di sini ada PBL, ada juga discovery learning, ada juga contextual learning. Metodenya, Pak, metode yang dipakai ketika pelaksanaan di kelas, Pak. Kalau itu kan modelnya. Nah, kalau metode yang dipakai agar materi, dalam RPP itu kan ada materi yang harus disampaikan. Maka untuk penyampaian agar maksimal di materi itu, maka dalam metode pembelajaran itu penting untuk disampaikan. Nah, apa saja yang bisa dipakai oleh guru agar materi itu disampaikan secara maksimal? Apa saja yang bisa dipakai? Ada dengan PowerPoint, Ibu. Ada juga dengan ceramah. Ada juga dengan tanya jawab. Ada juga dengan diskusi. Oke, dan ada juga dengan penugasan. Sebuah materi yang disampaikan di RPP itu kalau tidak memiliki metode pembelajaran, maka itu akan menjadi sesuatu yang tidak bermakna, Pak. Jadi ada yang namanya materi, yang materi inti itu harus tersampaikan, tetapi jenengan yang akan menjadi artisnya di situ harus menjadi orang yang akan menyampaikan share knowledge-nya ke anak didik. Baik, di RPP-nya Pak Nur Salim tadi materinya ada. Baik, rubrik penilaiannya ada tidak? Ada, Ibu. Oke, Eva, materinya ada tidak? Ada, Ibu. Oke. Terus ada beberapa LKPD juga yang jangan sampaikan di situ. Ada kunci jawabannya atau tidak? Ada, Ibu. Baik, ada kunci jawabannya. Terus di situ ada tidak semacam penugasan atau untuk diskusi kelompok? Ada tidak? Ada di LKPD, Ibu. Baik, dalam LKPD itu banyak yang bisa dilakukan. Dan apa yang jenengan sebutkan tadi itu masuk dalam lingkup di LKPD. Nah, itu tadi saya membaca sebelum masuk ke Zoom ini, itu punya sudah lumayan ada semua. Terus, yang selanjutnya, kalau berhubungan dengan evaluasi ataupun pertanyaan, itu selalu dengan menggunakan karakteristik soal HOTS. Apa itu HOTS, Pak? Higher Oriented Higher Oriented Technological Skill. Bukan, HOTS kok. Higher Order Thinking Skill. Oh iya. Nah, itu harus tahu istilah itu, Higher Order Thinking Skill. Jadi harus soal yang levelnya kelas tinggi, ada analitik di situ, ya.
Pak Nur Salim harus mengimprove kemampuan untuk membuat soal HOTS, karakter HOTS ya. Oke, apa singkatan LKPD, Pak? Lembar kerja peserta didik. Oke, nah di dalamnya tadi sudah Pak Nur Salim jelaskan ya. Oke, apa itu ABCD, Pak? ABCD, A-nya itu audien, kalau B-nya behavior, C-nya kondisional, D-nya degree. Oke, degree. Terus apa itu IPK, Pak? IPK, indeks pencapaian kompetensi. Baik. Apa itu TPACK? TPAC. TPAC itu teknological, pedagogical, konten knowledge ya. Bukan knowledge tapi knowledge ya. Baik. Nah, itulah yang namanya yang harus dikuasai oleh Pak Nur Salim. Istilah di situ selalu ada di dalam RPP. Jangan sampai nanti menjadi guru yang siap bersertifikat tapi tidak tahu istilah itu, tidak tahu apa kepanjangannya, maknanya gimana, kapan itu digunakan. Jangan sampai membuat RPP tidak ada materi, ada evaluasi tapi tak ada kunci. Itu tidak bisa. Harus packagingnya full, harus komplit ya. Paham ya Pak Nur Salim ya? Terus Paham, Ibu. sumber belajarnya Pak Nur Salim tidak melibatkan sumber-sumber selain buku paket dari SD. Apakah sumber lain itu tidak penting untuk dimasukkan, Pak? Dalam benak kami bahwa buku-buku yang ada di sekolah kami cukup untuk menjadi referensi dalam mengerjakan tugas. Kemudian buku-buku kami juga sudah kami kemas dalam bentuk website sekolah, Bu. Jadi buku digital sehingga sangat memudahkan siswa untuk mengaksesnya, enggak terlalu memberatkan. Kemudian yang ketiga, selain sumber-sumber tersebut, anak-anak bisa mengambil sumber-sumber dari Google, YouTube, dan lain sebagainya. Itu namanya sumber belajar. Dalam sebuah RPP, sumber belajar apapun harus dimasukkan di situ. Pak Nur Salim juga bisa memasukkan buku-buku di luar sana, tidak apa-apa, karena itu untuk apa? Memperkaya referensi yang itu untuk anak didik dan juga Bapak itu sendiri. Tidak apa-apa, walaupun itu lengkap, tapi kalau dengan tambahkan dengan referensi di luar itu akan memperkaya pengetahuan, memperkaya perbandingan ilmu A, ilmu B, ilmu C. Seperti itu, Pak. Jadi harus itu. Jadi sumber belajarnya tadi tidak melibatkan sumber-sumber yang dari luar. Itu kreativitas, inovasi dalam pelaksanaan pembelajaran yang diawali dengan RPP, maka Pak Nur Salim juga harus melibatkan beberapa referensi yang lain. Bisa aja dari riset, bisa aja dari jurnal, bisa atau dari buku karya-karya siapa. Itu namanya inovasi kreativitas Pak Nur Salim sebagai seorang guru profesional. Paham ya? Baik, oke. Untuk teknologi saya kira saya lihat Pak Nur Salim bagus. Tadi masuk tanpa ada kendala, bisa merecord, juga bisa merekam. Nah, tolong ini untuk hal-hal yang belum dikuasai bisa ditingkatkan. Hal yang biasa memang harus selalu dipakai dalam pembelajaran harus tetap dilatih terus karena IT itu kalau tidak pernah dilatih itu nanti hilang. Yang kedua, laptop Pak Nur Salim nanti bisa rusak, lembab kalau nggak sering dipakai, ya. Laptop itu kalau jarang dipakai itu nanti lembab, terus nanti agak blank-blank gitu. Berarti setiap hari memang harus dibuka minimal setengah jam. Nah, bisa dipakai untuk membuat RPP itu maksud saya. Paham sih Pak Nur Salim? Baik, nah, saya kira cukup. Semoga nanti lancar sampai akhir dan tetap kesehatannya tetap dijaga ya. Amin, amin ya. Saya kira itu aja dari saya, Pak Rahmat. Apa bisa langsung saya minta untuk ditutup nih Pak? Baik. Oke, Pak Nur Salim silakan ditutup. Oke, dengan salam, setelah itu keluar room. Baik, terima kasih Bapak Rahmat dan Ibu Sari atas bimbingannya pada kompre ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba di recordnya dilepas dulu dia.